Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nislina Kamelia Riswanto dengan NRP 50262311111. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus TPS dan MIS sebagai tugas ETS mata kuliah pengantar teknologi elektro dan informatika cerdas. Oke. Jadi, apa sih TPS dan MIS itu? TPS adalah sistem yang dirancang dengan tujuan mengumpulkan, menyimpan, dan memberikan data transaksi bisnis sehari-hari. Jadi, sederhananya, TPS itu adalah sistem yang merekam setiap proses transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan yang sifatnya itu operasional. Lalu, apa bedanya dengan MIS? Kalau MIS tadi itu merekam setiap proses transaksi, kalau MIS ini sifatnya dia itu lebih ke menganalisis. Apa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah hasil TPS yang tadi. Jadi MIS itu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi secara akurat kepada pihak manajemen dalam suatu organisasi. Jadi misal manajer pemasaran itu membutuhkan suatu data, maka MIS inilah yang akan mengolah data TPS tadi, lalu akan dibentuk menjadi sebuah laporan yang nantinya akan diberikan kepada manajer pemasaran seperti itu. Lalu di sini ada DIKW yaitu Data, Information, Knowledge, dan Wisdom. Nah, kalau TPS itu sifatnya itu masih berupa data. Sementara MIS itu informasi. Apa sih bedanya? Jadi kalau data itu benar-benar sesuatu yang masih mentah, sementara informasi itu ketika sebuah data satu dengan data yang lain diberikan sebuah konteks, maka akan jadi sebuah informasi sama seperti MIS yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Lalu informasi tersebut jika dikumpulkan maka bisa membentuk sebuah knowledge yang nantinya bisa dijadikan sebuah wisdom di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, studi kasus yang pertama adalah Hotel Harmony. Ini adalah perusahaan fiktif, jadi Hotel Harmony adalah salah satu hotel yang berada di Bali. Dalam rangka memperingati ulang tahun berdirinya Hotel Harmony, tim pemasarannya berencana untuk memberikan promo kepada pengunjung hotel yang akan berkunjung bulan depan. Nah, jadi di Hotel Harmony sendiri itu ketika customer mau membooking, itu alurnya harus mengisi data pribadi terlebih dahulu seperti nama, tempat tanggal lahir, kemudian nomor KTP atau nomor paspor, dan lain-lain. Nah, data tersebut nantinya akan masuk ke database data pribadi yang khusus customer. Kemudian selanjutnya setelah mengisi data pribadi, customer bisa melakukan pemesanan dengan memilih jenis kamarnya mau seperti apa, lalu berapa orang, untuk berapa hari atau berapa malam, dan lain-lain. Nah, data yang diisi oleh customer ini nantinya akan masuk ke database yang berbeda, yaitu khusus yang berisi data tentang apa sih yang dipesan oleh customer itu. Kemudian jika sudah melakukan pemesanan, customer melakukan pembayaran. Jadi ada beberapa jenis metode pembayaran, dan nanti customer-nya itu akan memilih apa.
Nah, data-data tadi itu jika dijadikan satu, maka akan membentuk sebuah MIS atau Management Information System. Nah, ini data pribadi customer yang ini itu contoh, di sini ada nama, email, nomor telepon, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor KTP atau paspor, dan juga kewarganegaraan. Jadi di sini contohnya misal Eko Sunarto. Eko Sunarto ini emailnya ekosunarto@gmail.com dengan nomor telepon seperti yang tertera pada gambar. Kemudian tempat tanggal lahirnya Jakarta 15 April 1980, jenis kelaminnya pria, nomor KTP-nya yang ini, kemudian warganegaraannya Indonesia. Begitu pula customer-customer yang lain juga mengisi data serupa yang kemudian data ini dijadikan satu di ini tadi, database satu ini tadi yang khusus menyimpan customer data pribadi. Begitu pula dengan tipe kamar yang dipilih. Jadi misal Eko Sunarto. Jadi di sini itu ya, apa yang disimpan itu tentang check-in, check-out-nya kapan, jenis kamarnya, tipe kamar, sarapan. Jadi Eko Sunarto ini, untuk mengetahui Eko Sunarto ini siapa, itu bisa melihat ke database yang sebelumnya tadi. Jadi semuanya terintegrasi menjadi satu. Jadi di sini misal Eko Sunarto itu check-in pada tanggal 1 Oktober, kemudian check-out-nya tanggal 2 Oktober. Jenis kamarnya yang single dengan tipe deluxe dan tidak memilih paket sarapan. Kemudian untuk metode pembayaran, di sini Eko Sunarto memilih metode pembayaran BCA, kemudian customer yang lainnya beda-beda ya. Ada yang BRI, ada yang pakai PayPal, BSI, BTN, dan lain-lain. Nah, kemudian dari data-data yang sudah didapat ini tadi, ini kita bisa lihat manajemen overview-nya. Jadi, dari 100% itu berapa sih pengunjung wanitanya, pengunjung prianya, lalu kebanyakan dari mereka itu metode pembayaran apa yang dipakai? Kebetulan di sini BRI, BSI, BTN, BCA, PayPal tadi rata ya. Kemudian di sini kebanyakan mereka itu memilih menu sarapan daripada yang tidak memilih menu sarapan. Lalu di sini ada juga jenis kamar dan tipe kamar. Di sini ternyata kebanyakan yang memilihnya itu single dengan tipe kamar suite. Nah, dari data ini, tim pemasaran itu bisa menentukan promosi seperti apa sih yang tepat dilakukan dalam rangka ulang tahun itu tadi ya, Hotel Harmony tadi itu seperti apa promosinya jika pelanggannya itu kebanyakan itu seperti ini gitu, data pelanggannya itu seperti ini, perilaku konsumennya itu seperti ini. Nah, jadi itu tadi MIS itu bersifat dalam terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian studi kasus yang kedua di sini ada Happy Feet, yaitu toko sepatu ini juga fiktif perusahaannya. Happy Feet adalah toko sepatu yang memiliki pabrik sendiri di lokasi yang berbeda. Jadi, Happy Feet punya pabrik, tapi lokasinya beda sama toko. Kemudian, tim manajemen stok barang memerlukan data yang akurat mengenai barang masuk dan keluar. Selain itu, tim pemasaran juga memerlukan data pembeli untuk kebutuhan promosinya. Sini, jadi ketika pabrik memasok barang ke toko, itu ada data yang dimasukkan. Data apa? Yaitu tadi barang yang masuk itu tadi. Kemudian ketika pembeli membeli barang pun sama, ada data yang ditulis. Jadi di sini ketika barang masuk dan yang ini ketika barang keluar. Nah, ini tadi jika dikumpulkan juga bisa membentuk suatu manajemen information system yang nantinya akan berguna untuk manajer stok barang itu tadi. Kemudian, ini ya, laporan barang masuk dan barang keluar. Itu contoh kode barangnya 101 Adidas dengan stok awal
20, kemudian jumlah barangnya yang masuk 5, yang keluar tidak ada yang keluar, jadi stok akhirnya 25, kemudian 102. Jadi ini setiap barang itu memiliki kode yang berbeda-beda, kode unik ya. Nama barangnya New Era, kemudian stok awal 35, yang masuk itu 10, yang keluar itu 3, sehingga stok akhirnya itu 42. Begitu juga dengan barang-barang yang lain. Kemudian di sini ada laporan data pembeli. Jadi di sini ada nomor order, jenis kelamin, barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli, dan apakah pembeli tersebut memiliki member atau tidak. Jadi untuk nomor order yang pertama di sini, jenis kelaminnya itu pria, barang yang dibelinya Adidas, jumlah barang yang dibelinya itu 1 barang, dan tidak memiliki member. Sementara yang kedua, nomor order 2 itu jenis kelaminnya wanita, barang yang dibeli itu bata, jumlah barang yang dibeli ada 1 dan memiliki member. Nah, ini contoh mock-up dari persediaan barang. Jadi, di sini tuh kita bisa melihat barang-barang ini tuh bagaimana sih kondisinya, ada berapa jumlahnya, lalu apakah cukup untuk stok hari ini atau untuk beberapa hari ke depan bahkan, atau bahkan sudah habis. Jadi kita bisa memantaunya lewat TPS ini. Nah, kemudian dari data yang tadi itu kita bisa melihat juga jenis kelaminnya itu ternyata lebih banyak yang pria daripada yang wanita. Kemudian produk yang banyak terjual itu adalah New Era dan Adidas dibanding yang lain. Kemudian apakah customer-nya memiliki member atau tidak? Ternyata customer-nya lebih banyak yang tidak memiliki member daripada yang memiliki member. Nah, dari data yang tadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kita bisa mengamati perilaku customer, keputusan membuat keputusan untuk menentukan strategi marketing yang cocok, dan keputusan kapan sih harus memasok barang dari pabrik ke toko, itu dari data-data TPS tadi, gitu. Nah, jadi di sini ada keyword-nya, TPS itu real time. Dia bersifat real time, jadi ketika transaksi itu terjadi, maka